Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Ya, oke. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Buzar. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Pak Buzar agak murung. Belum Tidak ada masuk terlihat ini Bu Mardianis. seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa Masuk bor saya satu bantu? bilang. Mohon maaf nih Bu Irma, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Pak Buzar. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak Buzar. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Udah masuk Sebenar, Bu Yus. sebenarnya saya hanya ingin Udah mendapatkan masuk solusi rekamannya ya. atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalah apa, Pak Buzar? Coba Pak Buzar ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Iya, Bu. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa, Pak? Lalu, apa yang membuat Pak Buzar mendapat teguran tersebut dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Kalau tidak serius, tidak serius yang bagaimana, Pak? Jadi, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik kalau boleh tahu, Pak? Jadi gini, Bu. Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Iya, Bu. Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi Jangan perpustakaan. sempat matikan Yang kamera lo penting rekamannya. mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, Ya, beliau ya. merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau Enggak, begitu, udah Ibu saya matikan tanya ini, udah Ibu matikan. Bapak dulu. Selama ini apa yang Ya. Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Jadi menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Hmm, sebenarnya sudah bagus kok, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda, Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu. Bapak supaya Bapak supaya menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah.
dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya, pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti Oh, akan jadi masalah di kemudian hari. jika saya dapat menyimpulkan ya, yang membuat Pak pengawas merasa tidak Pak Buzar merasa tidak nyaman adalah saat supervisi. Supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, iya Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Buzar bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu. Dari apa yang sudah Pak Buzar sampaikan, apa rencana Pak Buzar ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Syukurlah, Bu. Sekarang saya merasa lega karena jujur saja saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Pak Buzar sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Buzar rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Buzar lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Buzar untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan Ibu mencoba Suryana dengan Ibu berkomunikasi Rika nggak dengan bisa teman guru, nampak kameranya karena dengan ini kan teman guru direkam. serumpun mata pelajaran dengan Coachnya nanti, saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus oh sekali, gitu Pak. ya, nggak bisa buka Semoga kamera ya. dapat segera terrealisir ya, Pak. Dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Pak. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan melakukan kegiatan. Saya pamit ke ruangan saya ya Bu.
Iya Pak, silakan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Ibu. Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Buzar. Selamat siang, Bu Mary. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, Coach. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Baik, Coach Alhamdulillah. sehat kan? Kita sehat. Alhamdulillah sehat, Bu Mary. Eh, kita langsung saja ya, Bu Mary. Iya, Bapak. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Mary menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal yang khusus yang ingin Bu Mary diskusikan atau fokuskan? Iya nih Pak, sejujurnya ya Pak ya. Saya sedikit merasa tegang, merasa sedikit nervous. Beberapa tantangan dalam pekerjaan saya membuat saya mencari solusi, bagaimana solusi yang saya dapat lebih efektif. Tentu saya menghargai kejujuran Bu Mary. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada Coach, ada sekali. Tapi mungkin nanti di akhir sesi aja ya Coach. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Siap Coach. Baik, kita mulai. Sebenarnya apa tujuan yang ingin Bunda Mary capai dari sesi coaching ini? Dari tujuan saya, yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Coach. Baik, apa definisi tujuan akhir yang ingin Bunda Mary capai? Di sini saya ingin bisa mempresentasikan dengan percaya diri dan membuat audiensi terkesan dengan presentasi saya. Bagus. Eh, apa ukuran keberhasilan yang ingin Bunda Mary capai dari sesi coaching kita ini? Nah, ini dia Coach. Saya ingin nantinya presentasi saya bisa lancar dan tanpa rasa gugup, serta saya bisa mendapatkan feedback positif dari para audiensi saya. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bunda Mary merasa kesulitan dalam presentasi? Karena saya merasa gugup, Coach. Saya merasa gugup sehingga saya sering lupa kata-kata saat saya melakukan presentasi. Mari ceritakan lebih lanjut, bagaimana perasaan itu bisa muncul? Gimana ya, Coach? Rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiensi sehingga membuat saya menjadi gugup. Terkadang saya merasa terkesan tekanan untuk bisa menyampaikan sesuatu yang lebih sempurna. Saya paham. Bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut? Gini ya Coach, saya mau Coach membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang membuat saya bisa merenung, terus membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang akan saya hadapi, sehingga saya merasa didengar dan didukung. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bunda Mary tambahkan? Iya Coach, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Terus saya juga yakin dengan bimbingan ini saya nanti bisa mencapai yang tujuan saya dengan sempurna. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Bunda Mary dalam mencapai tujuan presentasi
yang ingin Bunda Mary capai? Mungkin rencana pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi. Mungkin saya akan lakukan berlatih ini di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau mentor. Bagus. Adakah prioritas yang ingin Bunda Mary miliki dalam rencana aksi ini? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasinya langsung di depan cermin sehingga saya bisa percaya diri dan saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan nanti akan membantu saya mengatasi rasa gugup yang saya alami. Lalu, apa strategi yang Bunda Mary gunakan untuk mencapai tujuan presentasi tersebut? Mungkin saya akan mencari referensi materi, presentasi yang baik, bagaimana mempersiapkan slide, presentasi yang menarik, dan saya akan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bunda Mary mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Lalu, bagaimana Bunda Mary melihat tindak lanjut dari rencana ini? Itu adalah langkah yang sangat baik. Baik, sekarang mungkin kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen? Baik, Bunda Mary. Ya, Pak. Saya potong. Saya lanjutkan. Baik, Ya, sekarang Coach. apa komitmen Bunda Mary terhadap rencana aksi yang sudah Bunda Mary buat? Saya berkomitmen untuk dapat mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Begitu, Coach? Siapa dan apa yang dapat membantu Bunda Mary dalam menjaga komitmen ini? Mungkin saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback kepada saya dan dapat membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka tentu akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan buat saya. Lalu, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Insya Allah, saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman-teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Dan kegiatan ini tidak hanya akan menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi yang efektif. Baik, Bunda Mary. Ya, Coach. Sekarang bagaimana perasaan Bunda Mary? Alhamdulillah, saya merasa senang. Udah ada teman untuk bertukar pikiran. Saya merasa lebih percaya diri lagi untuk bisa melakukan presentasi yang lebih baik lagi di depan audiens. Bagus. Mudah-mudahan apa yang Bunda Mary rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Iya, Bapak. Tentunya dari diskusi kita ini Bunda Mary sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bunda Mary. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira apakah masih ada yang ingin Bunda Mary sampaikan? Alhamdulillah, udah cukup Bapak. Saya sudah puas dan saya akan kembali ke meja kerja saya.
Baik, Bu Mary, terima kasih. Eh, Silakan Bunda Mary melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Coach. Ya, sama-sama Bunda Mary. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Irma. Waalaikumsalam. Selamat siang Bunda Mary. Oke, bolehkah hari ini kita ngobrol sebentar Bu? Boleh Bu, silahkan. Terima kasih Ibu telah mau meluangkan waktu Ibu sebentar kepada saya. Justru saya yang berterima kasih kepada Ibu karena sudah mengajak berdiskusi dengan saya. Kebetulan saya sedang ada masalah pembelajaran daring, Bu. Oh begitu, kira-kira setelah diskusi ini, apa sih yang Bunda harapkan? Ya, saya harapkan bisa meningkatkan semangat belajar siswa. Oh begitu, memangnya permasalahannya apa yang terjadi di kelas Bu? Jadi permasalahannya seperti ini, Bu. Akhir-akhir ini di kelas saya kan memegang kelas 1. Semakin banyak murid-murid tidak mengerjakan tugas dan semakin banyak murid-murid tidak mengirim tugas. Oh begitu. Jadi tidak mengikuti pembelajaran ya? Iya. Kalau saya lihat-lihat di sini juga tadi hanya sedikit yang ngirim tugas dan mengumpulkan tugas. Kenapa kira-kira bisa begitu ya, Bu? Iya. Kenapa begitu ya? Banyak keluhan dari segi anak-anaknya. Anak-anaknya mungkin yang malas karena mereka inginnya belajarnya itu di kelas. Atau mungkin sudah rindu untuk belajar di sekolah, terus kendalanya tidak semua orang tua memiliki HP. Mungkin itu Bu yang menjadi kendala utama. Betul, Bu. Kendala yang umum ya ada masalah kuota, apalagi masalah signal mungkin. Iya, masalah sinyal. Iya, sinyal di mana-mana ya Bu, karena beberapa siswa rumahnya mungkin jauh dari jangkauan internet. Di Iya, pinggir Bu, jalan atau di kampung ya. Iya, Bu, di kampung. Iya, betul. Itu permasalahan yang umum, yang ya untuk kuota dan sinyal. Tapi kira-kira menurut Bunda Irma, tadi kan udah ada pembelajarannya atau siswanya yang merasa malas ya? Iya, karena sekarang kegiatan pembelajaran di rumah melalui daring. Jadi saya memberikan tugas kepada anak-anak itu melalui WA. Oh gitu. Iya, mungkin mereka jenuh ya juga ya. Karena jenuh, jadi pembelajarannya daring, jadi mereka jenuh. Via WA ya Bu ya. Jadi tadi pembelajaran tugas-tugas lewat WA ya. Iya Ibu. Jadi untuk mengumpulkan tugas dan memberikan materi juga lewat WA. Lalu bagaimana hasilnya Bu? Bagaimana hasilnya Bu Irma? Hasilnya banyak siswa yang tidak paham. Ya. Jadi sedikit yang mengikuti pembelajaran. Sedikit yang mengikuti pembelajaran. Dan merasa jenuh dia, Bu. Iya. Jadi sedikit yang mengikuti pembelajaran dan mungkin mereka merasa jenuh ya. Iya, Bu. Nah, selain itu, apalagi nih kendalanya yang Ibu hadapi? Anak-anak menjadi susah diatur. Terus bermasalahan kuota.
Iya. signal. Siswa itu sekarang banyak yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran karena Iya, yang pertama adalah signal dan kuota. Kemudian kedua karena mungkin orang tuanya ada yang mungkin bekerja dan juga ketika itu adalah siswanya sudah jenuh iya, atau iya, iya. mungkin handphonenya dibawa orang tua gitu. Oke. Iya, iya. Jadi kalau saya simpulkan nih, permasalahan Bu Kurnia ya, siswa itu sekarang banyak yang tidak mengikuti kegiatan pembelajarannya karena yang pertama adalah sinyal dan kuota. Kemudian Ya, yang kedua karena orang tuanya yang ada mungkin bekerja dan juga yang ketiga itu adalah siswanya sudah jenuh karena pembelajarannya secara daring atau jarak jauh. Begitu Ibu? iya betul sekali Bu. Kira-kira gimana ya solusinya Bu? Nah, sekarang kan Bu Kurnia sudah tahu tuh permasalahannya. Upaya yang sudah Bunda Irma lakukan apa? Ya, kalau upaya saya yang sudah saya lakukan itu saya sering mengingatkan di WA pada anak-anak supaya tetap mengerjakan tugas meskipun belajarnya di rumah gitu. Tapi tetap saja tidak semuanya mengerjakan, Bu. Oh, jadi hasilnya masih tetap ya, nggak ada perubahan meskipun sudah diingatkan. Iya. Hmm, mungkin anak-anak perlu diberi motivasi nih Bu. Apakah sudah dilakukan sama Bunda Irma untuk memotivasi siswa? Mungkin Bunda Irma ingin melakukan sesuatu agar anak-anak itu termotivasi untuk belajar kembali. Seperti itu, Bu. Oh iya. Kenapa ya saya tidak mencoba motivasi baru begitu. Hal-hal yang baru supaya meningkatkan motivasi anak untuk lebih semangat lagi belajar di rumah. Iya, mungkin Bunda Irma selama ini hanya dengan WA saja ya, Bu. Mungkin Materi-materi juga di WA kan? Jadi mungkin ya, kira-kira apa nih yang bisa Bunda Irma lakukan? mungkin dengan memberikan materi saya itu perlu menambahkan konten ya. Eh, Mm-mm. saya itu mungkin harus mencoba untuk men-share materi berupa video gitu. Iya, betul Karena sekali kalau itu Ibu. hanya voice note Uh-uh. kan anak itu tidak bisa melihat kita ya, tapi Iya benar. kalau dengan video setidaknya anak itu bisa melihat, memahami apa yang saya berikan atau terangkan dalam video itu. Nah, itu adalah upaya yang bagus Bunda Irma, langkah yang bagus. Mungkin selama ini hanya dengan WA, apa tulisan dan voice note saja mungkin bisa ditambahkan dengan video. Tapi selain itu, ini mungkin ya ada yang lebih penting. Tidak selain dengan menambahkan konten video, ada yang eh, ada yang lebih penting lagi, misalnya untuk menambah kemajuan atau bagaimana cara kita bisa memotivasi siswa. Oh iya, untuk menambahkan motivasi anak, ya belajar di rumah eh, pasti harus ada dorongan dari orang tuanya. Jadi saya sudah melakukan untuk merencanakan, bukan melakukan yang baru merencanakan komunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua itu supaya bisa meningkatkan anak-anaknya bahwa meskipun belajarnya di rumah, tapi tetap harus belajar gitu ya Bu. Iya. Jadi apa nih yang akan Bunda Irma lakukan ke depannya? Saya akan mencoba begitu Bu, untuk membuat jadwal pembelajaran tatap muka, tapi secara berkelompok kecil. Iya Jadi iya betul. kelompok kecil tidak banyak orang gitu. Jadi Iya. saya akan melakukan home visit. Nantinya datang ke rumah-rumah siswa untuk meninjau kegiatan pembelajaran di rumah dan juga mungkin berkomunikasi eh, bersama tentang pembelajaran dan bersama orang tua juga. Iya iya iya. Berarti juga melakukan komunikasi dengan di WA bersama ya Bu ya, baik dengan siswa maupun dengan orang tua ya.
Iya, Bu. Tentu komunikasinya dengan orang tua selain meninjau kegiatan anak belajar di rumah. Iya, iya. Wah, itu adalah langkah-langkah yang bagus sekali, Bu. Selanjutnya, setelah kita melakukan coaching ini, kira-kira bagaimana perasaan Bunda Irma? Oh, tentunya kan perasaannya tadi ya, Bu, ya. Ya, Bunda Irma itu kan juga nggak lupa sama protokol kesehatan kan? Iya, heeh. Hmm. Iya, tentu karena protokol kesehatan di masa pandemi memang sangat penting, Bu. Iya. Dan terima kasih ya ya Bu sudah berdiskusi bersama saya. Saya banyak mendapatkan masukan dari Ibu. Sama-sama Bunda Irma. Jadi kapan nih kira-kira Bunda Irma akan melaksanakan jadwal tersebut? Insya Allah Bu, saya akan melaksanakan jadwal itu besok ya. Dimulai dari berkoordinasi dengan orang tua siswa dan menyusun jadwal home visit untuk melaksanakan pembelajaran luring. Iya, 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 iya. Begitu ya. Nah, setelah diskusi ini nih, komitmen apa yang akan Bunda Irma lakukan ke depannya? Komitmen yang akan saya lakukan ke depannya diantaranya menarik ya, saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran. Selain itu juga akan memperbanyak video-video untuk di-share ke anak-anak. Pokoknya bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak jenuh untuk belajar di rumah. Dari kiriman yang saya kirim ke WA, pokoknya yang menarik dan dari segi audio, suara, supaya anak itu termotivasi untuk termotivasi untuk mau belajar di rumah itu, Bu. Iya, 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 iya. Berarti tetap melakukan komunikasi di WA dengan orang tua dan dengan siswa ya Bunda Irma ya? Iya, tentunya komunikasi dengan orang tua juga. Ya, keren, keren, keren sekali Bunda Irma. Semoga segera dan dapat melakukannya dengan baik ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Bunda Irma. Semoga kedepannya sekolah kita pun menjadi lebih baik ya Bu ya. Amin. Dan semoga coaching ini, diskusi kita ini dapat memotivasi perubahan yang kita lakukan bersama. Iya, makasih Ibu, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.